wabarakatuh. Baik Ustaz, silahkan langsung saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyus'ala ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku pendengar subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar subuh rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang waktu istimewa antara azan dan iqamah. Seringkali di antara para jamaah kurang memanfaatkan waktu yang istimewa ini, sehingga perlu kita kaji kembali untuk mendapatkan manfaat, untuk memperbanyak ibadah amal solih yang bisa kita lakukan di antara azan dan iqamah. Saudara-saudariku rahimakumullah, yang pertama tentu berapa lama atau berapa jarak antara azan dan iqamah. Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita semua dalam hadis beliau, ij'al baina azanika wa iqamatika nafasan qadra ma ya'dil mu'tasir hajatahu fi mahal wa qadra ma yafru'ul akilu min ta'amihi fi mahal. Sabda beliau SAW, jadikanlah antara azanmu dan iqamahmu kelonggaran seukuran seorang yang mu'tasir, orang yang sedang buang hajat, menyelesaikan hajatnya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan seukuran orang yang sedang makan, menyelesaikan makannya dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudariku rahimakumullah, dari hadis ini dan tentu ada beberapa hadis yang lain memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata Rasulullah telah mengajarkan berapa lama rentang waktu antara azan dan iqamah. Beliau sabdakan bahwa beri kelonggaran waktu antara azan dan iqamah itu seperti orang yang sedang buang hajat, dilakukannya dengan pelan, tidak tergesa-gesa sampai selesai, dan seperti orang yang sedang menyelesaikan makannya, juga makan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Dari sini berarti Rasulullah SAW telah melonggarkan, memberikan kelonggaran waktu yang cukup bagi mereka yang mungkin sedang sibuk, tiba-tiba mendengar azan, lalu menyelesaikan kesibukannya, lalu bergegas menuju masjid. Atau barangkali orang yang sedang ada kegiatan lain yang membuat dia, kalau misalnya waktu azan iqamah itu sangat singkat, maka dia tidak bisa takbir bersama imam atau mengiringi imam. Maka ini memberikan sesuatu yang harus kita renungkan, kita pikirkan, dan kita musyawarahkan kepada pengurus masjid untuk memberikan kelonggaran sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Seperti orang yang sedang buang hajat dan seperti orang yang sedang makan, menyelesaikan makannya sampai selesai dengan tenang. Sehingga para ulama memberikan rincian yang lebih detail. Ada yang berpendapat sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian di Saudi Arabia, kalau kita baca berdasarkan fatwa ulama di sana, mereka memberikan kelonggaran waktu antara azan dan iqamah itu 15 sampai 20 menit. Kecuali waktu subuh lebih panjang daripada itu.
Ini untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah yang belum sampai ke masjid ketika mereka melakukan perjalanan dari rumahnya, maka ada waktu yang lapang supaya mereka juga bisa melakukan amal-amal antara azan dan iqamah. Supaya mereka bisa juga sholat mengiringi takbir bersama imam, mengiringi takbirnya imam, karena itu kesempurnaan sholat berjamaah. Saudara-saudariku rahimakumullah, maka ketika kita mendapatkan masjid-masjid yang azan dan iqamahnya nyaris tanpa jeda, maka kita bermusyawarahlah dengan menggunakan dasar patokan hadis Rasulullah SAW ini untuk memberikan kelonggaran. Mungkin orang yang sedang di perjalanan, mungkin orang yang baru bangun tidur, mungkin orang yang ada kesibukan, sehingga mereka punya waktu untuk sholat berjamaah sempurna dari awal bersama imam. Saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian jika waktu ini masih longgar, amal apa yang bisa kita lakukan? Para guru kita mengajarkan kepada kita, setidaknya ada 5 amalan yang bisa dilakukan ketika waktu antara azan dan iqamah. Yang pertama, pasti kita tahu semua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan telah dikumandangkan, maka kita salawat Nabi, kemudian berdoa. Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wa darajatan aliyatar rafi'ah wa ashu maqaman mahmudanil lazi wa attah innaka la tukhliful mi'ad. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa setelah azan dikumandangkan bersolawat kepada Rasulullah SAW kemudian berdoa, maka kata Rasulullah, orang itu berhak mendapatkan syafaatku. Dalam riwayat yang dijelaskan, maka orang itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdoa pada azan. Kemudian boleh ditambahkan dengan doa-doa yang lain, karena waktu antara azan dan iqamah ini adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. La yarud du'a bainal azani wal iqamah. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Jadi memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah yang pertama dengan doa, karena itu waktu yang mustajabah. Silahkan perbanyak doa. Kalau misalnya kita telah selesai berdoa, lalu apa yang kita lakukan? Tentu yang berikutnya, amalan yang kedua adalah melakukan sholat sunnah. Banyak sekali sholat sunnah yang bisa kita lakukan antara waktu azan dan iqamah ini. Yang pertama tentu sholat sunnah wudhu. Kalau kita misalnya datang ke masjid atau musola sudah berwudhu, azan sedang dikumandangkan. Setelah azan kita berdoa, kemudian kita sholat sunnah wudhu. Ma min ahadi yatawaddu'a fa yuhsinu wudhu wa yusalli rak'ataini yuqbil biqalbihi wa wajhi alaihima illa wajabat lahul jannah. Sabda Nabi SAW, tidaklah seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, artinya tenang, khusyuk, tawadu, melainkan wajib baginya mendapatkan surga, insyaallah ya. Sehingga kita sering mendengar cerita tentang Bilal bin Rabah. Beliau, kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, sudah mendengar bunyi terompah kaki sendal Bilal bin Rabah di surga. Ketika ditanya kepada Bilal, ya Bilal, kata Rasulullah, apakah amalanmu yang istimewa sehingga aku mendengar bunyi telapak kakimu, bunyi sendalmu di surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku ketika batal wudhu maka aku segera berwudhu kembali, baik dalam keadaan panas ataupun dalam keadaan cuaca dingin, kemudian aku mendirikan salat sunnah 2 rakaat. Itulah yang menjadi salah satu penyebab Bilal bin Rabah sudah tercatat sebagai penduduk surga. Bahkan suara sendalnya di surga telah terdengar oleh Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj. Saudara-saudariku rahimakumullah, jadi amalan yang kedua yang bisa kita lakukan ketika menunggu waktu salat atau ketika waktu antara azan dan iqamah adalah memperbanyak salat sunnah. Kalau kita sudah selesai salat sunnah wudhu, maka masih ada waktu, manfaatkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid, insyaallah. Masih ada lagi, gunakan untuk salat sunnah rawatib.
Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini istimewa untuk sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, baik di awal fardu atau setelah sholat fardu. Tersusun dia dengan sholat fardu, waktunya teratur. Man sholla fi yaumi wa lailati sinta asrata rakah bunyalahu baitul fil jannah arba'a qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajr. Ini hadis memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Dan kalau waktunya hanya singkat antara azan dan iqamah, maka kita utamakan sholat sunnah rawatib. Tapi kalau masih panjang tadi, gunakan untuk sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, baru sholat sunnah rawatib. Dari hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Salat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat yang istimewa yang kita kenal dengan salat sunnah rawatib. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hadis lain dikatakan 10 rakaat. Jadi qabla zuhurnya itu 2 rakaat. Jadi boleh 12 atau 10 rakaat. Ini sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, mengiringi sholat fardu, sholat sunnah rawatib. Kalau waktunya singkat, kita tidak bisa punya waktu untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu, maka pastikan sholat sunnah rawatib jangan pernah ditinggalkan. Bagi mereka yang istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, kata Rasulullah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Artinya dia akan masuk surga. Saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian ada sholat sunnah yang lain, yakni sholat sunnah mutlak. Atau ada yang menyebutnya sholat sunnah ghairu mu'akhadah, sholat sunnah di luar sholat sunnah rawatib. Ini misalnya sholat sunnah sebelum maghrib. Jadi kalau ada yang melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, dipersilahkan, nggak masalah. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang perkara ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, baina kulli azanain sholah. Baina kulli azainin salah, baina kulli azainin salah, sampai 3 kali Nabi katakan liman sa'ah. Kata beliau SAW, antara setiap 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah ada solat. Antara azan dan iqamah ada solat. Antara azan dan iqamah ada solat. Sampai 3 kali Nabi ucapkan seperti itu bagi siapa yang menghendakinya. Artinya, kalau seseorang menghendaki sholat sunnah sebelum maghrib atau sebelum isya, maka itu ada dalilnya, bisa dilakukan. Yang sering disebut dengan sholat sunnah mutlak, atau ada juga yang menyebutkan sholat sunnah ghairu mu'akhadah. Saudara-saudariku rahimakumullah, itulah istimewanya waktu antara azan dan iqamah. Amal pertama berdoa, amal kedua sholat sunnah, dan tentu ada berbagai macam sholat sunnah. Yang paling istimewa salat sunnah sebelum subuh. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sabda Nabi SAW, 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan segala isinya ini. Masya Allah ya. Asal kita bisa istiqomah, kita telah mendapatkan lebih besar daripada dunia dan segala isinya ini. Saudara-saudariku rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amal yang bisa kita lakukan di antara waktu azan dan iqamah adalah menunggu waktu sholat di masjid. Berdiam diri, tidak melakukan aktivitas yang bersifat keduniawian. Tidak bicara tentang perkara dunia. Kita khusyuk dan tawaduk, duduk tenang. Mungkin kita sudah lelah berzikir, sudah sholat sunnah, kemudian kita masih punya waktu. Duduk tenang menunggu datangnya waktu sholat fardu, waktu iqamah dikumandangkan. Kata Nabi SAW, ahadukum ma qa'ada yantazirus shalah fi shalah malam yuhdis tad'u lahul malaikah Allahumma firlahu Allahumma arhamhu. Sabda Nabi SAW, salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu waktu sholat, maka dia sesungguhnya dihitung dalam keadaan sholat selama dia tidak batal wudunya, tidak berhadas.
Dan para malaikat mendoakan orang yang duduk menunggu di masjid, datangnya waktu sholat fardu, datangnya iqamah dikumandangkan, para malaikat berdoa untuk orang itu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunlah dia, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya. Duduk menunggu datangnya iqamah dikumandangkan, sholat akan ditegakkan, maka para malaikat mendoakan orang tersebut. Dan dihitung selama duduk itu dia seperti orang yang terus-menerus melaksanakan sholat sunnah. Asal kata para ulama tidak digunakan waktu itu untuk ngobrol, untuk bicara hal-hal dunia kecuali hal yang sangat penting. Dan asal dia dalam keadaan berwudu, artinya kalau batal wudunya maka dia segera bergas wudhu kembali dan menunggu kembali duduk datangnya iqamah dikumandangkan. Itu amalan ketiga yang bisa kita lakukan. Saya berharap kepada para jamaah untuk betul-betul memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Jangan sampai sia-sia karena itu waktu yang istimewa. Jangan kita gunakan untuk ngobrol bicara hal-hal yang berkaitan dengan dunia, kecuali hal yang sangat darurat. Itu yang ketiga. Saudara-saudariku pendengar kelas subuh Radio Wijaya rahimakumullah, yang keempat, apa yang bisa kita lakukan atau amalan apa yang kita lakukan antara azan dan iqamah? Yang keempat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kita karena zikir adalah amalan yang agung, amalan yang mulia, yang istimewa. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, maukah kamu aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah, mau wahai Rasulullah, mau betul. Lalu Rasulullah SAW bersabda, zikirlah kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Masya Allah, zikir ibadah yang agung ya, yang mengangkat derajat, yang membuat seseorang itu mendapatkan pahala melebihi orang berinfak emas dan perak. Nah, ini yang keempat. Maka manfaatkan waktu sebelum iqamah dikumandangkan dengan berbanyak zikir. Dan yang terakhir, saudara-saudariku rahimakumullah, amalan yang bisa kita lakukan waktu antara azan dan iqamah adalah membaca Al-Quran. Kita tahu di beberapa masjid sudah disiapkan Quran-Quran yang terletak rapi, maka ketika kita sudah sholat sunnah, berdoa, zikir, kemudian manfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan, bantuan kepada yang membacanya. Saudara-saudariku rahimakumullah, itulah keistimewaan waktu antara azan dan iqamah. Mari kita usahakan semaksimal mungkin memanfaatkan waktu tersebut dengan amalan-amalan yang sudah kita bahas. Demikian, wallahu alam bisawab. Oke, baik sahabat Wijaya, demikian tadi tausiah kita pagi hari ini, dan silahkan untuk yang ingin bertanya langsung saja di sini bisa kirim pertanyaan Anda. Baik, ada hamba Allah yang ada di Kota Bumi. Ustadz, saya mau bertanya, pada saat azan dikumandangkan, kita di dalam masjid atau musola sebaiknya mendengar saja atau ada amalan yang kita baca? Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku yang telah bertanya. Amalan yang dilakukan ketika kita mendengarkan azan, maka kata Rasulullah kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazin. Allahu Akbar, kita ikutinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, nanti berubah pada saat hayya 'alas shalah, maka kita jawab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi untuk kalimat azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu jawaban kita.
Nah, nanti terakhir juga sama, Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah itu kita berdoa dengan lebih dahulu bersolat kepada Nabi SAW. Ya, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan, dan seterusnya. Nah, itulah amalan yang bisa dilakukan ketika azan dikumandangkan. Jangan ngobrol, jawab panggil azan itu, maka insya Allah kita adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kemudian ada lagi di sini hamba Allah yang ada di Kota Bumi ingin bertanya, Ustadz, boleh tidak kita berwudu pakai air hujan? Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Di antara air-air yang bisa dimanfaatkan untuk berwudu adalah air hujan. Boleh ya. Ketika hujan tiba, kita datang ke pancuran atau air hujan itu, maka kita bisa gunakan untuk berwudu ya. Wallahu alam. Insyaallah seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi di sini. Ustadz, saya mau bertanya, waktu pelaksanaan sholat istikharah ya, itu sebaiknya malam, siang, atau pagi boleh? Terima kasih. Para ulama berpendapat waktu yang paling afdol untuk sholat istikharah adalah waktu malam hari, karena situasi suasananya sangat tenang, sangat dalam keadaan yang jiwa hati kita juga tentram. Maka waktu yang paling afdol, yang istimewa itu dilaksanakan malam hari, terutama setelah kita melaksanakan sholat isya. Sebelum kita tidur, maka kita sholat istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk dari Allah, sebab Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Laksanakan dengan sungguh-sungguh dan yakinlah Allah akan memberikan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Baik, silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin ditambahkan sekaligus sebagai penutup. Baik, saudara-saudariku pendengar Kuliah Subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Tema kita pagi ini adalah waktu istimewa antara azan dan iqamah. Yang pertama tentu kita ingat kepada sabda Rasulullah SAW, memberikan pelajaran kepada kita untuk memberikan kelonggaran waktu antara azan dan iqamah, seperti orang yang sedang buang hajat sampai selesai, dan seperti orang yang sedang makan sampai selesai, juga dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Maka saya mengajak kepada seluruh pengurus masjid untuk memberikan ruang atau waktu yang maksimal kepada para jamaah, sehingga mereka bisa melaksanakan beberapa amalan sebelum sholat fardu dilaksanakan. Paling tidak sekitar 10-15 menit ya. Manfaatkan waktu itu untuk supaya mereka yang masih punya kesibukan di rumah, sedang perjalanan, mereka bisa sholat berjamaah secara sempurna mengiringi imam dalam takbiratul ihramnya. Kemudian yang kedua, tentu mari para jamaah kita manfaatkan waktu yang istimewa ini. Yang pertama, berdoa kepada Allah, karena waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kemudian yang kedua, laksanakan sholat sunnah semampu kita, semaksimal mungkin. Tentu yang paling pokok adalah sholat sunnah rawatib. Kemudian kita boleh berniat, kalau kita sudah terbiasa misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, rawatib, sewaktu-waktu kita agak telat sehingga hanya mampu melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka kita niatkan dalam sholat sunnah rawatib itu juga sholat sunnah tahiyatul masjid dan wudhu. Maka kata para ulama, kita mendapatkan pahala 3 sholat sunnah itu. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi jangan dibiasakan telat ya. Kemudian yang berikutnya, manfaatkan waktu kita untuk duduk diam, nggak ngobrol bicara dunia sambil menunggu iqamah dikumandangkan. Yang berikutnya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, 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 atau istighfar dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah manfaatkan waktu antara azan dan iqamah itu dengan membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak membaca secara lisan secara kuat, mungkin kita membaca artinya, maknanya, terjemahnya, maka itu mendatangkan pahala yang luar biasa si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, astagfirullahalazim. Kita sempurnakan kajian kita, pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.